Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamamin min kulli suli wa ma'mul wala sholaki sya'nin zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah wa biniyatin annallahal karima yaftahu alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yakin wa summa ila arwahil awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i wa sholihin wa summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina fiddin, khususan ila Romo Kiai Haji Abdul Aziz Mansur Bajul Gawang Allah yarham, wa khususan ila Romo Kiai Haji Husainillah sekarang Nongko Mojokerto, wa khususan ila Romo Kiai Haji Agus Muhid Mojokerto, wa khususan ila Romo Kiai Haji Abdul Jalal Mojo Jajar Allah yarham, wa khususan ila Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad Tambak Beras Allah yarham, wa khususan ila Kiai Sayuti Bandung Diwa Jombang, wa khususan ila muallifi hadzal kitab Romo Kiai Bisri Mustafa Rembang Allah yarham. Annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa ayyu'ida alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa bisalafus sholih wa ila hadrati habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Surat Al-Baqarah ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qolal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa id wa'adna lan nalikane paring janjian sapa ingsun, dan ketika aku berjanji, kata Allah, Musa ing Nabi Musa, pada Nabi Musa, arba'ina ing dalam 40, dalam masa 40, apane lailatan wengine malam, wengi iku malam. Dan ketika aku, kata Allah, berjanji pada Nabi Musa dalam masa 40 malam. Ini adalah 40 malam ini adalah masa-masa Nabi Musa riyadhah di Gunung Tur selama 40 malam dalam menerima kitab Taurat. Kenapa dok disebut malamnya, bukan siangnya? Sebab ini urusannya adalah urusan riyadhah, gembleng jiwa, akan diberi kitab Taurat yang bersifat pemberian Allah yang bersifat non materi, berupa kitab Taurat 40 malam. Kenapa kok malam? Karena malam itu adalah waktu yang hening, sepi, tenang, cocok untuk riyadhah rohani. 40 malam ya sama, 40 malam juga artinya 40 hari. Angka 40 ini adalah angka maksimal riyadhah. Notok-notoke wong riyadhah iku 40 hari. 40 hari. Makanya dalam beberapa pondok pesantren ada yang membuat aturan santri baru tidak boleh disambang atau dijenguk sebelum 40 hari. Sebab masa penggemblengan jiwa antara kerasan gak kerasan ya dalam masa 40 hari ini. Nanti digembleng jiwane santri baru gak oleh disambangi sadurunge 40 dino. Ada beberapa pondok pesantren yang membuat aturan seperti itu. Mungkin ya tiru iki. Summatahottumul mongko nuli kari-kari podo gawe sira kabeh, mangka kemudian kalian membikin al-ijla ing pedet emas, membikin pedet yang terbuat dari emas. Pedet itu anak sapi. Jadi membuat patung anak sapi digawe sesembahan, disembah. Pedet emas ini atau anak sapi, patung anak sapi yang terbuat dari emas ini adalah yang membuat adalah bernama Musa Samiri, bukan Nabi Musa tapi Musa Samiri. Musa Samiri ini adalah seorang munafiknya kaum Bani Israel. Kaum Nabi Musa sing munafik. Ceritanya Musa Samiri ini adalah seorang anak zina yang ditinggal oleh ibunya di sebuah gunung. Sebab ibunya malu dengan kaumnya, takut dicemooh oleh kaumnya, si bayi Musa Samiri ini ditinggal di atas gunung. Yang kemudian bayi ini dirawat oleh Jibril dengan diberi minum susu yang keluar dari jari jemarinya si bayi ini. Sampai besar akhirnya mengenali Jibril dan mengetahui rahasia bahwa debu bekas
tapak kuda yang ditunggangi malaikat Jibril ini, kalau diambil tracae jarane malaikat Jibril ini, nek diambil kemudian diletakkan pada benda yang mati, maka benda yang mati ini bisa hidup. Akhirnya dia punya pikiran jahat, pikiran sesat, membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas, diiseni debu atau tanah tracae bekas tapak kudane malaikat Jibril. Diteleh nduk nggone cangkeme patung, kupingi, akhirnya bisa bergerak dan hidup, bisa mengeluarkan suara. Mim ba'dihi, saking sause tindake Nabi Musa, ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 malam. 40 hari 40 malam. Yaitu dalam masa riadoh di Gunung Tur, menerima kitab Taurat. Wa antum halih utawi sira kabeh, pada saat itulah kalian semua iku zalimuna, podo ngani ngoyo kabeh. Ngani ngoyo itu zalim, berbuat aniaya. Ditinggal Nabi Musa selama 40 hari, tinggal riadoh, ditunggoni Nabi Harun. Nabi Harun ini pembantunya Nabi Musa, nabi sing diangkat atas permintaan Nabi Musa. Nabi Musa njaluk rewang nanggone Gusti Allah, dikongkon ngrewangi saudarane jenenge Harun. Nah, ketika itu ditunggu Nabi Harun tidak sekuat Nabi Musa, gagah perkasa diwedeni kaumnya. Akhirnya si Musa Samiri ini menfitnah kaumnya, mempengaruhi kaumnya, ngecoh kaume bahwa Tuhan sing berhak disembah ya iki patung pedet emas iki, patung anak sapi ini, sebab iso ngomong. Iku fitnahe Musa Samiri nanggone kaum. Akhirnya ya akeh kaum Nabi Musa sing melok propagandane Musa Samiri iki, podo nyembah pedet emas. Ya ada yang tidak mau, tapi banyak yang ikut. Summa afauna, mongko kari-kari ngapura sapa ingsun. Maka kemudian aku mengampuni, kata Allah, angkum saking sira kabeh kalian semua. Mimba di zalika, saking sause mengkunu ittikhadul ijla, saking sause mengkunu membuat atau nyembah pedet emas, patung pedet emas. Lah supaya apa? La'allakum, supaya sira kabeh, agar kalian semua iku taskuruna, podo syukur kabeh, mau bersyukur. Ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yang berbunyi ya Bani Israil uzkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum. Wahai kaum Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Lah termasuk ini, ilingo biyen, hai kaum Bani Israel, cik podo ditinggal, waktu ditinggal Nabi Musa riadoh 40 hari, kowe kabeh podo nyembah pedet emas.
terus tak sepuro ilingo, tak sepuro iku nikmatku supaya kaum Bani Israil sapening samarine gelem padha syukur. Ngono maksude. Wa id ataina lan ing nalikane paring sapa ingsun, dan ketika aku memberi, kata Allah, Musa ing Nabi Musa, pada Nabi Musa, Alkitab ing kitab, memberi sebuah kitab yaitu kitab Taurat, wal furqona lan tegese kitab kang ambedaaken antarane hak lan batil. Ini namanya atof tafsir, yaitu atof yang menjelaskan, menafsiri lafaz sebelumnya, yaitu Alkitab. Kitab Taurat itu kitab yang membedakan antara perkara hak dan batil, antara halal dan haram. La'allakum supaya sira kabeh, agar kalian semua iku tahtaduna podo oleh pituduh sira kabeh, mendapat petunjuk. Podo oleh pituduh artinya mendapat petunjuk kalian semua. Jadi dalam masa 40 hari itu Nabi Musa Riyadhah kemudian menerima dari Allah kitab Taurat. Kitab Taurat itu berupa papan, tapi bukan terbuat dari kayu, terbuat dari zabarjud. Zabarjud itu batu mulia atau logam mulia yang berwarna hijau. Di batu mulia yang berwarna hijau. Selain itu, Nabi Musa juga diberi papan-papan yang lain. Dalam kitab Taurat itu isinya hukum-hukum taklifi. Hukum-hukum taklifi itu hukum yang berlaku bagi orang yang sudah dewasa dan berakal. Halal, haram, wajib, itu hukum taklifi. Selain itu, Nabi Musa juga diberi papan-papan kitab atau papan-papan seperti kitab yang lain yang berisi nasihat, ilmu pengetahuan, dan rahasia-rahasia alam. Nah, kitab Taurat itu pada masa itu adalah satu-satunya kitab yang menjadi pedoman hidup kaumnya Nabi Musa. Seperti dalam ayat Inna anzalnat Taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya telah aku turunkan, kata Allah, kitab Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Barang siapa yang tidak yang tidak berpedoman atau keluar dari aturan-aturan yang ada di dalam kitab Taurat pada waktu itu, maka zolun muzillun, sesat dan menyesatkan pada waktu itu. Kapan Nabi Musa Riyadhah itu? Kalau di dalam ayat ini kan wa adna Musa arba'ina lailatan, 40 malam. Di dalam surat ayat yang lain, dalam surat Al-A'raf, Allah menjelaskan dengan redaksi yang berbeda, yaitu yang berbunyi wa wa'adna Musa thalathina lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Nanti dirinci dengan kalimat salasina lailatan, 30 hari,
Wa atmamnaha bi asrin, kemudian kami sempurnakan dengan 30 salasina lailatan, 30 malam. Wa atmamnaha bi asrin, dan kami sempurnakan malam itu dengan 10 malam lagi, maka menjadilah 40 malam. 30 malam itu adalah 1 bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah, dan 10 malam berikutnya adalah sudah menginjak bulan Dzulhijjah. Jadi Nabi Musa menerima riadoh dalam menerima kitab Taurat itu 1 bulan Dzulqa'dah ditambah 10 hari bulan Dzulhijjah. Setelah sempurna 40 malam dan sudah menerima kitab Taurat beserta lembaran-lembaran atau papan-papan yang lain, papan kitab yang lain, Nabi Musa kemudian kembali kepada kaumnya. Mengetahui banyak kaumnya yang zalim, banyak kaumnya yang mengikuti arahan Musa Samiri, nyembah pedet emas, nyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Maka seketika itu kitab Taurat yang dibawanya dan lembaran-lembaran yang lain itu dilempar saking marahnya kepada kaum yang menyembah pedet emas itu. Akhirnya pecah, kecuali kitab Taurat yang tidak pecah. Lembaran-lembaran atau papan-papan yang lain dilempar oleh Nabi Musa dan kitab Taurat pecah semua kecuali kitab Taurat. Dan beliau Nabi Musa berkata kepada kaum yang menyembah pedet emas itu, wa idh qala lan nalikani dawuh, dan ketika berkata Musa, sopo Nabi Musa, dan ketika Nabi Musa berkata, dawuh itu berkata, liqaumihi marang kaumi Nabi Musa, kepada kaumnya Nabi Musa. Dan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya kaumi, kaum sing nyembah pedet emas, ya kaumi, hi kaum ingsun, wahai kaumku, innakum sak temene sira kabeh, sesungguhnya kalian semua, iku dolam tum padha ngani ngoyo sira kabeh, telah berbuat dolim kalian semua, aniaya kalian semua. Dolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawong pedet emas kok disembah, iku lak duduk nggone. Sing wajib disembah iku Gusti Allah, duduk pedet. Iki jenenge zalim. Zalim nang sapa? Angfusakum, ing pira-pira awak ira kabeh. Zalim nang awake dhewe. Salah nyalain nang awake dhewe. Bittikhadikum, sebab oleh podo gawe sira kabeh, sebab kalian telah membuat atau membikin al-ijla ing pedet emas, gawe patung anak sapi terbuat dari emas disembah, iki dolim. Maka dari itu fatubu, mongko tobato sira kabeh, maka bertaubatlah kalian semua, ila bariikum, marang pangeran zat kang nitahake sira kabeh, pada Tuhan yang menciptakan kalian semua. Salah satu Asmaul Husna berbunyi ya bari'u, al-bari'u. Al-bari itu artinya menciptakan sesuatu tanpa contoh, gak ono contoh sadurunge. Lah nek patung kan, nek patung menungso ya niru menungso, patung niru bentuke menungso, patung hewan niru bentuke hewan.
Ini Allah Maha menciptakan sesuatu tanpa contoh, punya sifat al-bari. Lah piye tobate kaum penyembah patung pedet emas ini? Ini cara bertobatnya. Faktulu mongko matenono sira kabeh, maka bunuhlah oleh kalian anfusakum ing awak-awakan ira kabeh, pada diri-diri kalian semua. Ini maksudnya bukan bunuh diri. Dalam satu penjelasan, cara bertobatnya mereka adalah kaum yang tidak ikut menyembah pedet emas, artinya tidak ikut melakukan dosa menyembah pedet emas, itu disuruh membunuh kaum yang lain yang telah berbuat menyembah pedet emas. Misalnya satu keluarga itu ada anggota keluarga yang nyembah pedet emas, maka keluarga yang tidak ikut menyembah pedet emas ini disuruh membunuh mateni keluargane sing nyembah pedet emas, yaitu iso dulure, iso cacake, iso ibuke, nek bapak iso anake. Maka cara bertobat seperti ini dirasa berat oleh kaumnya. Akhirnya kaumnya mengadu kepada Nabi Musa. Bagaimana bisa Nabi Musa? Saya harus membunuh kakak sendiri, saya harus membunuh anak sendiri. Keberatan. Akhirnya Allah mengirim awan hitam tebal sehingga dunia menjadi gelap. Jangan dibayangkan loh ya, pada waktu itu tidak ada listrik, dunia jadi gelap. Akhirnya satu sama lain tidak bisa melihat. Biar mereka itu tega membunuh saudara atau anaknya sendiri. Dalam sehari mereka bertobat, yang ditugasi yaitu yang tidak berdosa membunuh mereka yang berdosa, mbuh anake, mbuh koncone, mbuh dulure. Karena awan gelap gak ketok mbuh sapa sing dipateni. Dalam sehari 70.000 orang terbunuh, sekitar 70.000 orang terbunuh. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun dipi nanggone Gusti Allah, nangis, ya Allah. Akhirnya permintaannya Nabi Musa dan Nabi Harun ini dikabulkan oleh Allah melalui wahyu kepada malaikat Jibril, menyampaikan bahwa Allah sudah menerima taubat, baik yang sudah terbunuh atau yang sisanya belum terbunuh. Dihentikan, sudah berhenti, jangan dibunuh. Sudah, yang sudah kadung terbunuh sudah diterima taubatnya, yang sisanya belum terbunuh juga diterima taubatnya. Zalikum ono dene mateni awa-awaan, membunuh diri kalian itu iku khairun, luwih bagus lakum, lebih baik lakum kedue sira kabeh, bagi kalian semua, inda bariikum, mungguh pangeran kang dadekake sira kabeh, di sisi Tuhan yang menjadikan kalian semua. Sehari saja itu sudah sekitar 70.000 sudah terbunuh atas permohonan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nangis DP Gusti Allah, akhirnya dihentikan, dan sisanya yang belum terbunuh juga sudah diterima taubatnya. Yang sudah kadung terbunuh diterima taubatnya, yang sisanya belum terbunuh juga sudah diterima taubatnya. Sebab fataba mongko paring taubat
sopo bariikum, maka Allah menerima taubat alaikum ing atase sira kabeh pada kalian semua. Sebab innahu sak temene bariikum, zat yang menciptakan ya Gusti Allah, huwa ya bariikum ya Gusti Allah iku at-tawwabu, zat kang akeh pangapurane, zat yang maha menerima taubat, ar-rahimu tur kang akeh welas asih dan maha pengasih. Sebab Gusti Allah iku zat sing maha menerima taubat. Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad, maka pedoman hidup kita adalah Al-Quran yang dijelaskan dengan hadis-hadis Nabi dan kaul para sahabat dan ulama. Jika kita melakukan dosa, cepat taubat, Allah pasti menerima taubat kita. Semoga kita digolongkan minat tawabin, orang-orang yang semoga kita digolongkan termasuk orang-orang yang mau bertaubat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau bertobat dan diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian, mohon maaf atas segala keterangan yang salah. Sampai jumpa pada ayat berikutnya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim binal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.